Di sudut jalan sebuah desa kecil, ada seorang penjual gorengan bernama Pak Dirman. Setiap sore, ia mendorong gerobak kayunya ke persimpangan dekat pohon beringin besar yang sudah ada sejak zaman nenek moyang. Gorengan Pak Dirman terkenal renyah dan gurih, membuatnya jadi incaran para warga yang pulang kerja atau anak-anak yang baru selesai bermain. Meski demikian, banyak yang menghindari tempat itu saat malam menjelang. Desa itu memiliki sebuah kepercayaan lama bahwa pohon beringin besar di persimpangan itu adalah tempat bersemayamnya makhluk halus. Namun Pak Dirman tak percaya takhayul. Baginya, tempat itu strategis karena banyak orang yang lewat dan yang paling penting tidak ada saingan dagang di sekitar sana. Pada suatu sore yang mendung, seorang perempuan muda datang membeli gorengan. Pakaiannya kusam dan ia tampak murung. Ketika Pak Dirman menyodorkan plastik berisi gorengan, perempuan itu memandanginya dengan tatapan kosong. "Pak, jangan dagang di sini lagi. Tempat ini bukan untuk manusia," ucapnya dengan suara pelan namun tegas. Pak Dirman tersenyum kecil, mengira itu hanya omong kosong. Ia pun berkata dengan nada bercanda, "Kalau saya berhenti, nanti siapa yang jual gorengan enak buat warga?" Namun perempuan itu tidak tersenyum. Ia hanya menggelengkan kepala, mengambil gorengan, dan pergi tanpa membayar. Pak Dirman tidak mempermasalahkannya. Malam itu, hujan turun deras, tetapi Pak Dirman tetap bertahan di tempatnya. Ia yakin masih ada beberapa orang yang akan lewat dan membeli gorengannya. Sambil menunggu, ia menggoreng pisang dan tempe untuk menghangatkan badan. Namun, semakin malam, suasana di sekitar pohon beringin terasa semakin aneh. Angin berhembus kencang, membawa bau busuk yang menusuk hidung. Pak Dirman merasa bulu kuduknya berdiri, tetapi ia mengabaikannya. Saat ia sedang sibuk menggoreng, terdengar suara langkah kaki mendekat. Ia menoleh dan melihat seorang pria tua berjalan dengan tongkat. Pak Dirman menyapanya dengan ramah, menawarkan gorengan yang baru matang. Pria tua itu tidak menjawab. Ia hanya berdiri di depan gerobak, menatap Pak Dirman dengan mata yang cekung dan wajah yang pucat. "Pak, mau beli apa?" tanya Pak Dirman. Namun pria itu tetap diam. Tiba-tiba ia berkata dengan suara serak, "Kamu keras kepala. Jangan salahkan siapa-siapa kalau nanti kau menyesal." Pak Dirman merasa tidak nyaman, tetapi ia mencoba tetap tenang. Setelah pria tua itu pergi, ia memutuskan untuk membereskan dagangannya lebih cepat dari biasanya. Namun, ketika ia mulai mengangkat penggorengan, sesuatu yang dingin menyentuh bahunya. Ia menoleh, tetapi tidak ada siapapun. Malam itu di rumah, Pak Dirman tidak bisa tidur. Kepalanya penuh dengan pikiran tentang dua orang aneh yang ia temui hari itu. Namun, ia segera meyakinkan dirinya bahwa itu hanya kebetulan. Ia berencana untuk tetap berjualan seperti biasa keesokan harinya. Hari-hari berlalu dan kejadian aneh semakin sering terjadi. Gorengannya kadang berkurang tanpa ada yang membeli. Terkadang ia mendengar suara tawa anak kecil di sekitar pohon beringin, padahal tidak ada siapapun di sana. Ia mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Pada suatu malam, Pak Dirman memutuskan untuk tetap berdagang hingga larut. Ia ingin membuktikan bahwa dirinya tidak takut dengan cerita-cerita mistis di desa. Ketika waktu menunjukkan pukul 11 malam, seorang anak kecil mendekatinya. Anak itu memakai baju lusuh dan rambutnya basah seperti habis mandi. "Mau beli apa, nak?" tanya Pak Dirman sambil tersenyum. Anak itu tidak menjawab. Ia hanya menunjuk ke arah gorengan dan berkata, "Saya mau satu, tapi jangan kasih uang kembalian." Pak Dirman mengangguk dan memberikan gorengan yang diminta. Namun, saat anak itu pergi, ia menyadari sesuatu yang aneh. Tidak ada jejak kaki basah di tanah, meskipun anak itu terlihat sangat basah. Pak Dirman mulai merasa ketakutan, tetapi ia tetap tidak ingin menyerah. Baginya, berjualan gorengan adalah mata pencaharian satu-satunya. Ia tidak punya pilihan lain. Namun suatu malam, kejadian yang lebih menyeramkan terjadi. Saat ia sedang menggoreng, tiba-tiba minyak panas di penggorengannya bergolak hebat, seperti ada sesuatu yang dilemparkan ke dalamnya. Ia terkejut dan mundur beberapa langkah. Ketika ia melihat ke dalam minyak, ia melihat bayangan wajahnya sendiri, tetapi dengan mata yang kosong dan senyum yang mengerikan.
Pak Dirman panik dan segera mematikan kompor. Ia memutuskan untuk meninggalkan tempat itu secepat mungkin. Namun, saat ia mendorong gerobaknya, ia merasa gerobak itu semakin berat. Ketika ia melihat ke belakang, ia melihat seorang perempuan berdiri di atas gerobaknya. Wajah perempuan itu pucat dengan rambut panjang yang menutupi sebagian wajahnya. Perempuan itu berkata dengan suara yang serak, "Sudah kubilang jangan di sini." Pak Dirman berteriak dan lari meninggalkan gerobaknya. Ya, ia tidak peduli lagi dengan dagangannya. Ia hanya ingin pulang dan melupakan semua kejadian itu. Namun, meskipun ia sudah menjauh, suara tawa perempuan itu masih terdengar di telinganya. Esok paginya, warga desa menemukan gerobak gorengan Pak Dirman di dekat pohon beringin. Tetapi Pak Dirman tidak ada di sana. Mereka mulai khawatir dan mencari ke rumahnya, tetapi rumah itu kosong. Hanya ada suara gemericik minyak yang entah berasal dari mana. Hari itu, warga desa gempar. Mereka berkumpul di persimpangan untuk mencari tahu kemana perginya Pak Dirman. Gerobaknya masih berada di sana, lengkap dengan penggorengan dan sisa gorengan yang belum terjual. Namun, ada sesuatu yang membuat mereka merinding. Minyak di dalam wajan masih panas, seperti baru saja digunakan, padahal tidak tanda-tanda kehadiran Pak Dirman semalaman. Beberapa orang memberanikan diri mendekati gerobak, tetapi aroma busuk yang sangat menyengat membuat mereka mundur. Seorang pemuda Jaka mencoba mengintip ke dalam penggorengan. Ia langsung pucat pasi dan berteriak, "Ada rambut di minyaknya." Warga segera melihat lebih dekat. Rambut panjang hitam dan tebal terlihat melayang-layang di permukaan minyak, seperti sedang menari mengikuti gerakan angin. Salah satu tetua desa, Pak Rengga, memperingatkan semua orang untuk tidak menyentuh apapun. Ia mengingatkan bahwa pohon beringin itu memang dikenal angker. Pak Dirman sudah diperingatkan berkali-kali. Ini akibatnya kalau keras kepala, gumam Pak Rengga sambil menggelengkan kepala. Namun beberapa pemuda yang penasaran mencoba memeriksa lebih jauh. Mereka mengangkat wajan besar dari gerobak itu, tiba-tiba angin dingin berhembus kencang. Dari balik dedaunan pohon beringin terdengar suara tawa lirih yang memecah keheningan. Salah satu pemuda bernama Andi mencoba menguatkan hati. "Kita harus cari Pak Dirman. Jangan-jangan dia jatuh ke sungai atau tersesat di hutan," ujarnya. Ia pun memimpin pencarian bersama beberapa warga lain. Mereka membawa obor dan menyusuri area sekitar persimpangan. Namun semakin jauh mereka berjalan, suasana semakin mencekam. Cahaya obor mereka terasa redup dan udara di sekitar menjadi berat. Salah satu pemuda tiba-tiba berhenti. "Tunggu, apa itu?" tanyanya sambil menunjuk ke tanah. Mereka melihat jejak kaki Pak Dirman, tetapi jejak itu aneh. Mula-mula terlihat jelas di tanah, namun semakin jauh jejaknya berubah menjadi bercak-bercak seperti luka bakar. Di tengah pencarian, mereka mendengar suara gemerisik dari arah pohon-pohon bambu. "Pak Dirman, itu Anda?" teriak Andi, namun tidak ada jawaban. Tiba-tiba dari balik kegelapan muncul sosok perempuan dengan rambut panjang yang menutupi wajahnya. Bajunya lusuh dan penuh noda darah. Perempuan itu melangkah perlahan mendekati mereka. Wajahnya samar-samar terlihat, tetapi matanya tidak ada, hanya 2 lubang kosong yang hitam. "Andi, tolong aku!" Suara perempuan itu berbisik lirih, memanggil nama Andi. Andi langsung mundur dengan wajah pucat. "Kamu siapa?" tanyanya dengan suara gemetar. Namun perempuan itu tidak menjawab. Sebaliknya, ia mendekat semakin cepat. Tangannya yang pucat menjulur ke depan seolah ingin menangkap mereka. Salah satu pemuda yang ketakutan melemparkan obornya ke arah perempuan itu. Api menyambar, tetapi sosok itu tidak terbakar. Ia hanya tertawa kecil sebelum menghilang seperti kabut. Mereka semua panik dan berlari kembali ke desa, meninggalkan gerobak Pak Dirman di tempatnya. Setibanya di desa, mereka menceritakan kejadian itu kepada Pak Rengga. Wajah tetua itu semakin serius. "Ini bukan hal biasa. Arwah penasaran yang kalian lihat mungkin terkait dengan pohon beringin itu. Kita harus melakukan ritual untuk menenangkan mereka, atau kita semua akan celaka," katanya. Namun sebelum mereka sempat memulai apapun, teror di desa semakin menjadi-jadi.
Malam itu, suara langkah kaki terdengar di depan rumah warga, tetapi ketika pintu dibuka, tidak ada siapapun. Bau gorengan yang hangus tercium di mana-mana, bahkan di rumah-rumah yang jauh dari persimpangan. Yang paling menyeramkan, beberapa warga mengaku melihat Pak Dirman berdiri di depan pohon beringin pada tengah malam. Wajahnya pucat dengan mata yang melotot, dan ia terus-menerus menggoreng sesuatu yang tidak terlihat. "Gorengan? Ayo beli gorengan," katanya berulang-ulang dengan suara datar. Ketika warga mendekat, sosok itu tiba-tiba menghilang, meninggalkan gerobaknya yang sudah berkarat dan dipenuhi ulat. Salah seorang warga mencoba mengambil gorengan dari gerobak itu, tetapi begitu ia menggigitnya, ia memuntahkan darah segar. Pak Rengga memutuskan untuk memanggil seorang dukun terkenal dari desa sebelah, Mak Kirah. Dukun itu dikenal mampu menangani kasus-kasus gaib yang sulit. Ketika Mak Kirah tiba, ia langsung merasakan energi gelap yang menyelimuti desa. Pohon itu sudah lama dihuni makhluk gaib, tapi ada yang membuat mereka marah. Pak Dirman mungkin telah melanggar sesuatu yang tidak seharusnya dilanggar, kata Mak Kirah. Ia pun memimpin sebuah ritual di dekat pohon beringin, namun hal aneh terjadi. Saat ia menyalakan dupa, asapnya bergerak mundur seperti ditolak oleh sesuatu yang kuat. Dari dalam batang pohon terdengar suara tangisan yang memilukan. "Tolong aku, panas sekali," suara itu lirih namun jelas. Semua warga yang hadir terdiam, ketakutan. Mak Kirah segera menaburkan air suci di sekitar pohon sambil membaca mantra. Namun suara tangisan itu berubah menjadi jeritan kemarahan. Pohon beringin bergoyang hebat meskipun tidak ada angin dan daun-daunnya berjatuhan seperti hujan. Dari akar pohon muncul sosok perempuan yang sama dengan yang dilihat para pemuda sebelumnya. Perempuan itu melayang di udara dengan rambutnya yang panjang menjuntai hingga menyentuh tanah. Namun kali ini di tangannya ia membawa sesuatu, sebuah kepala manusia yang sudah gosong seperti habis terbakar. Kepala itu menatap mereka dengan mata kosong dan semua orang bisa melihat bahwa itu adalah wajah Pak Dirman. Malam di desa itu semakin sunyi, tetapi ketakutannya semakin terasa nyata. Setelah ritual Mak Kirah, suasana di sekitar pohon beringin menjadi semakin aneh. Warga yang tinggal di dekat persimpangan mulai mendengar suara gemericik minyak panas di tengah malam. Aroma gorengan yang tidak biasa tercium, meski tidak ada siapapun yang memasak. Mak Kirah kembali mengumpulkan warga untuk memberi peringatan. Ia menyampaikan bahwa ada kemungkinan arwah yang menguasai tempat itu tidak hanya satu. Ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar makhluk penghuni pohon. Seolah-olah ada dendam yang mengikat dan Pak Dirman menjadi bagian darinya, ujarnya dengan nada serius. Namun tidak semua warga percaya pada peringatan itu. Beberapa pemuda desa bahkan mencoba membuktikan bahwa semuanya hanyalah cerita karangan. Mereka mendatangi persimpangan pada malam hari untuk menantang keberadaan makhluk gaib yang disebut-sebut. Di malam itu, saat bulan tertutup awan, 3 pemuda membawa lampu senter dan peralatan untuk merekam suara. Mereka berdiri di dekat gerobak Pak Dirman yang masih teronggok di tempat yang sama, tidak disentuh siapapun sejak kejadian aneh itu. "Kita harus pastikan ini hanya kebetulan," kata salah satu pemuda Tony sambil menyalakan alat perekamnya. Namun, tidak butuh waktu lama sebelum mereka merasakan sesuatu yang aneh. Udara di sekitar gerobak tiba-tiba menjadi dingin. Lampu senter mereka mulai berkedip tanpa alasan yang jelas. "Dengar itu?" bisik salah satu dari mereka. Dari kejauhan terdengar suara seperti orang sedang menggoreng sesuatu. Suara itu semakin mendekat dan bau gorengan mulai tercium. Namun, anehnya, bau itu disertai aroma kayu terbakar. Tony memberanikan diri melangkah lebih dekat ke gerobak. Ia mencoba menyentuh wajan yang ada di atasnya, tetapi tangannya tersentak mundur seolah-olah terkena sengatan listrik. Dari dalam wajan muncul gelembung minyak yang terus bergolak, meskipun tidak ada api di bawahnya. Tiba-tiba mereka mendengar suara pelan namun jelas. "Ayo beli gorengan." Mereka semua terdiam. Suara itu terdengar dari gerobak, tetapi tidak ada siapapun di sana. Salah satu pemuda yang ketakutan menjatuhkan lampu senternya.
Saat lampu itu menyinari ke arah pohon beringin, mereka melihat bayangan seseorang berdiri di antara akar pohon yang besar. Bayangan itu tidak bergerak, tetapi matanya yang berwarna merah redup terlihat memandang langsung ke arah mereka. Tony mencoba berkata sesuatu, tetapi suaranya terhenti ketika bayangan itu mulai melangkah keluar dari bayangan pohon. Makhluk itu tidak tampak sepenuhnya, hanya wujud buram seperti kabut. Namun, suara gemerisik dari langkahnya terdengar nyata. Dalam sekejap, hawa dingin menyelimuti tubuh mereka dan rasa takut yang tidak bisa dijelaskan membuat mereka ingin lari. Ketika mereka berlari kembali ke desa, mereka mendengar suara tertawa pelan yang seperti mengejek. Mereka tidak berani menoleh lagi hingga akhirnya tiba di rumah Pak Rengga. Dalam kepanikan, mereka menceritakan apa yang terjadi, tetapi Pak Rengga hanya menggeleng dengan ekspresi penuh penyesalan. Mungkin sudah terlambat untuk menghentikan ini. Kita harus lebih waspada, katanya. Keesokan harinya, Mak Kirah mendatangi pohon beringin itu sendiri. Ia membawa peralatan ritual yang lebih lengkap, termasuk dupa dan air doa yang ia buat semalaman. Ia ingin menemukan akar dari masalah ini, tetapi langkahnya terhenti begitu ia berdiri di depan gerobak Pak Dirman. Gerobak itu kini tampak berubah. Cat kayunya yang sebelumnya mengelupas kini tampak lebih gelap, hampir seperti habis terkena jelaga. Wajan di atasnya memantulkan bayangan pohon, tetapi anehnya bayangan itu tidak mengikuti gerakan dedaunan di atas. Mak Kirah menutup matanya dan mulai merapal doa. Ia memohon perlindungan dan pencerahan untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Ketika ia membuka matanya, sekelilingnya terasa lebih sunyi dari sebelumnya. Bahkan suara serangga malam pun menghilang. Siapapun yang ada di sini, katakan apa yang kau inginkan, kata Mak Kirah dengan suara tegas. Tidak ada jawaban. Namun tiba-tiba angin kencang bertiup membuat daun-daun pohon beringin berjatuhan. Dari arah gerobak terdengar suara gemericik minyak lagi, kali ini diiringi suara seperti seseorang yang sedang berbisik. Kau tidak bisa mengusir kami. Mak Kirah merasa energi yang sangat kuat datang dari wajan di gerobak itu. Ia segera menuangkan air doa ke dalam wajan, tetapi air itu menguap dengan cepat, meninggalkan suara mendesis yang memekakkan telinga. Dari dalam wajan muncul asap tebal yang membentuk wajah seseorang. Wajah itu mirip dengan Pak Dirman, tetapi matanya tampak hampa. Mak Kirah mundur perlahan, menyadari bahwa energi ini tidak bisa ia tangani sendiri. Ia berbalik dan berlari kembali ke desa, sementara suara tawa pelan mengikuti langkahnya dari belakang. Ketika ia tiba di balai desa, ia memberitahu warga bahwa masalah ini lebih besar dari yang ia bayangkan. Arwah yang ada di sana bukan hanya satu. Ada sesuatu yang terikat pada Pak Dirman, sesuatu yang lebih gelap daripada sekadar penghuni pohon. Kita harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi sebelum semuanya terlambat. Namun, sebelum mereka sempat merencanakan langkah selanjutnya, malam itu juga suara langkah kaki terdengar di depan rumah-rumah warga lagi. Kali ini, suara itu disertai suara lonceng kecil, seperti yang biasa dipasang di gerobak penjual gorengan. Ketukan pelan terdengar di pintu salah satu rumah. Ketika pemilik rumah membukanya, ia melihat bayangan gerobak Pak Dirman di tengah jalan, meskipun tidak ada yang mendorongnya. Di atas gerobak, lampu minyak menyala terang, seolah-olah ada yang sedang berjualan di sana. Malam itu terasa lebih mencekam daripada biasanya. Cahaya bulan tersembunyi di balik awan kelabu membuat desa diliputi kegelapan yang hampir total. Di tengah keheningan, suara gemericik minyak dari arah persimpangan terdengar semakin jelas. Warga yang mendengarnya mengunci pintu rapat-rapat berusaha mengabaikan suara itu. Namun ada yang berbeda kali ini. Bukan hanya suara minyak yang menggoreng, tetapi juga dentingan lembut lonceng kecil yang mengiringinya, seolah-olah memberi tanda bahwa penjual itu kembali. Mak Kirah yang masih berada di balai desa bersama beberapa warga pemberani duduk bersila dengan mata terpejam. Ia mencoba merasakan energi yang mengalir di sekitar desa. Hembusan angin malam membawa sesuatu yang aneh, sesuatu yang membuat tubuhnya bergetar.
Ada dua lapisan dunia yang saling bertabrakan di sini, ujar Makira dengan nada berat. Energi di tempat itu semakin kuat, seolah-olah ada yang membuka jalan dari alam lain. Ini bukan hanya tentang arwah penasaran, ada rahasia besar yang harus kita ungkap. Makira kemudian meminta seorang warga, Pak Jali, untuk membawa peta tua desa. Peta itu diwariskan oleh leluhur mereka dan konon memuat rahasia tentang tempat-tempat keramat. Saat peta digelar, Makira menunjukkan sebuah tanda kecil di dekat pohon beringin. Titik ini bukan hanya persimpangan jalan. Dahulu, tempat ini adalah tanah untuk upacara besar. Ritual pengorbanan dilakukan di sini untuk mengunci sesuatu, jelasnya. Tapi saya merasa pengunci itu telah dilepaskan. Pak Jali dan beberapa warga menatap satu sama lain, bingung dan takut. Apa maksudnya, Mak? Siapa yang bisa melepaskan sesuatu yang begitu berbahaya? Tanya Pak Jali dengan suara bergetar. Makira terdiam sejenak lalu berkata, orang yang tidak tahu atau tidak peduli. Mungkin tanpa sengaja, Pak Dirman telah melanggar batas yang tidak seharusnya dilanggar. Kehadirannya di tempat itu telah membangunkan sesuatu. Sementara itu di persimpangan suasana semakin ganjil. Kabut tebal mulai menyelimuti pohon beringin, membuat gerobak Pak Dirman tampak seperti melayang di antara kabut. Beberapa anak muda yang tinggal dekat persimpangan mengaku melihat bayangan samar Pak Dirman berdiri di depan gerobaknya. Tubuhnya kaku, tetapi tangannya terus menggoreng sesuatu yang tidak terlihat. Ayo beli gorengan, murah, enak. Suara itu terdengar lemah seperti datang dari tempat yang jauh, tetapi jelas memenuhi telinga mereka. Salah satu pemuda, Budi, memberanikan diri mendekati jendela rumahnya untuk melihat lebih jelas. Namun yang ia lihat membuatnya merinding. Di antara kabut, ia melihat sosok seorang perempuan berambut panjang berdiri di belakang gerobak. Perempuan itu menunduk, rambutnya terurai hingga menutupi wajahnya. Tangannya memegang sesuatu seperti bungkusan plastik gorengan. Ketika Budi menatap lebih lama, perempuan itu mengangkat kepalanya perlahan. Wajahnya terlihat samar-samar dalam kabut, tetapi matanya yang hitam pekat terlihat jelas, menatap langsung ke arah Budi. Perempuan itu menggerakkan bibirnya seolah berbicara, tetapi tidak ada suara yang keluar. Budi langsung menarik gorden dan mengunci pintu dengan tergesa-gesa. Di balai desa, Makira merasa energi yang lebih kuat mulai menariknya kembali ke persimpangan. Ia segera meminta Pak Jali dan beberapa warga untuk menemaninya. Mereka berjalan bersama dengan membawa obor, air doa, dan dupa. Semakin dekat mereka ke persimpangan, kabut semakin tebal dan udara di sekitar menjadi dingin. Setibanya di sana, Makira langsung melihat gerobak Pak Dirman yang masih berdiri di tempat yang sama. Namun, kali ini sesuatu yang baru muncul. Di bawah pohon beringin, ada lingkaran tanah yang tampak berbeda. Warnanya lebih gelap, dan dari dalamnya muncul aroma aneh yang membuat mereka merasa mual. Makira segera menyadari bahwa itu adalah tempat energi gaib terkumpul. Ia menanam dupa di sekitar lingkaran itu dan mulai membaca doa-doa perlindungan. Namun saat ia melantunkan mantra, suara dari gerobak tiba-tiba menghentikan mereka. Jangan ganggu kami. Suara itu terdengar berat dan penuh kemarahan, menggema dari segala arah. Tiba-tiba, angin kencang bertiup, memadamkan obor yang mereka bawa. Dalam gelap, mereka mendengar suara tawa yang melengking dan suara minyak yang terus mendidih. Salah satu warga berteriak, "Mak, apa yang harus kita lakukan?" Makira tetap tenang, meskipun hatinya diliputi kecemasan. "Tetap dekat dengan saya. Jangan terpisah," katanya sambil menyiram air doa di sekitar mereka. Dari dalam kabut, bayangan besar muncul. Kali ini bukan sosok Pak Dirman atau perempuan misterius, melainkan makhluk yang tinggi, dengan tubuh seperti bayangan hitam pekat. Makhluk itu berdiri diam, tetapi auranya menekan dada setiap orang yang ada di sana. Makira tahu bahwa ini adalah penjaga tempat itu. Makhluk yang telah lama tidur namun sekarang terbangun karena sesuatu yang tidak seimbang. Dengan suara lantang, ia berkata, "Kami tidak datang untuk melawan. Kami hanya ingin tahu apa yang kau inginkan." Makhluk itu tidak menjawab, tetapi kabut di sekitarnya mulai berputar, membentuk pola seperti pusaran.
Dari pusaran itu muncul suara Pak Dirman yang terdengar lirih, hampir seperti merintih. "Saya hanya ingin pulang, tolong saya." Mak Kira menatap pusaran itu dengan tajam. "Pak Dirman, jika kau mendengar saya, katakan apa yang terjadi padamu." Namun sebelum jawaban keluar, bayangan besar itu mengayunkan tantangannya ke arah mereka, menciptakan hembusan angin yang membuat semua orang terdorong ke belakang. Lingkaran tanah di bawah pohon beringin bersinar samar, dan suara gemericik minyak semakin keras, seolah-olah seluruh persimpangan berubah menjadi dapur gaib. Mak Kira menyadari bahwa waktu mereka semakin sempit. Kita harus menyelesaikan ini sekarang, sebelum energi tempat ini semakin kuat dan menelan seluruh desa. Mak Kira berdiri dengan susah payah setelah terhempas oleh hembusan angin yang kuat. Ia menarik napas dalam-dalam, berusaha mengumpulkan energi dan keberanian. Warga yang bersamanya mulai gemetar ketakutan. Kabut semakin pekat, dan kini suara tawa serta rintihan bercampur menjadi satu, menciptakan suasana yang tidak tertahankan. "Mak Kira, kita harus pergi," seru Pak Jali dengan nada putus asa. Mak Kira menggeleng. "Jika kita pergi sekarang, desa ini tidak akan selamat. Arwah-arwah ini akan menjadi lebih kuat dan kita semua akan hancur." Ia mengangkat kendi berisi air doa yang dibawanya, kemudian mengguyurkannya ke lingkaran tanah gelap di bawah pohon beringin. Ketika air itu menyentuh tanah, muncul asap tebal disertai suara mendesis. Namun, bukannya meredam, suara gemericik minyak dan tawa justru menjadi semakin keras. Bayangan besar itu bergerak lagi, mendekati gerobak Pak Dirman. Tiba-tiba, wajan di atas gerobak mulai bergetar dengan sendirinya. Dari dalam wajan muncul gelembung-gelembung minyak yang berbentuk aneh, seperti wajah-wajah kecil yang terdistorsi, menangis, dan merintih. Mak Kira tersentak. Ia menyadari bahwa wajan itu adalah pusat energi jahat yang terikat di tempat ini. Wajan itu, benda itu adalah kunci. Semua kekuatan mereka mengalir dari situ, teriaknya. Namun mendekati wajan bukanlah tugas yang mudah. Bayangan besar itu berdiri di depan gerobak, seolah melindungi sumber kekuatannya. Matanya yang merah berkilauan menatap Mak Kira dengan amarah yang membakar. "Kalian tidak akan mengambil ini dari kami." Suara berat itu bergema, kali ini lebih jelas. Mak Kira tidak menyerah. Ia mengeluarkan secarik kain putih yang telah ia jampi dengan doa perlindungan. Ia membungkus tangannya dengan kain itu, lalu melangkah maju perlahan, meskipun tubuhnya terasa berat oleh tekanan energi dari bayangan besar itu. Ketika Mak Kira mendekati gerobak, bayangan itu mengulurkan tangannya, mencoba menghalangi. Namun, warga lain, meski takut, mencoba membantu. Pak Jali melemparkan air doa ke arah bayangan itu, dan sesaat bayangan tersebut memudar, memberikan celah bagi Mak Kira untuk mendekati wajan. Sesampainya di depan wajan, Mak Kira merasakan hawa panas yang menusuk, seolah-olah wajan itu sedang mendidih di atas api neraka. Dengan hati-hati ia menuangkan sisa air doa dari kendi ke dalam wajan. Begitu air menyentuh minyak, suara ledakan kecil terdengar, dan asap tebal memenuhi udara. Dari dalam asap muncul bayangan Pak Dirman. Tubuhnya kurus dan pucat, dengan mata yang kosong. Ia menatap Mak Kira dengan ekspresi sedih. "Saya tidak tahu ini semua akan terjadi. Saya hanya ingin mencari nafkah," katanya dengan suara lemah. Mak Kira mencoba berbicara dengan tenang meski hatinya berdebar. "Pak Dirman, katakan apa yang sebenarnya terjadi. Apa yang membuat arwah-arwah ini marah?" Pak Dirman terdiam sejenak, lalu mulai bercerita. "Saya menemukan tempat ini saat mencari lokasi baru untuk berjualan. Tidak ada yang memberitahu saya bahwa tempat ini terlarang. Suatu malam, saya melihat ada tumpukan kecil di bawah pohon. Saya pikir itu hanya sampah, jadi saya membersihkannya dan mulai berjualan di sini." Ia terisak, suaranya penuh penyesalan. Ternyata tumpukan itu adalah sisa-sisa sesaji yang ditinggalkan leluhur desa. Saya tidak tahu kalau itu adalah penanda bahwa tempat ini suci. Saya melanggar aturan yang tidak pernah saya pahami. Mak Kira mengangguk, memahami situasi. Pak Dirman tanpa sadar telah membuka jalan bagi kekuatan gaib di tempat itu.
Dengan melanggar batas suci, ia mengundang entitas-entitas yang selama ini terperangkap di dalamnya. Pak Dirman, kata Mak Kirah dengan tegas, kau harus membantu kami menenangkan mereka. Kau adalah pusat dari semua ini dan hanya kau yang bisa memperbaiki apa yang sudah terjadi. Pak Dirman mengangguk lemah. Apa yang harus saya lakukan? Mak Kirah menginstruksikan Pak Dirman untuk berdiri di tengah lingkaran tanah gelap di bawah pohon beringin. Ia meminta warga untuk membentuk barisan melingkar, memegang dupa yang menyala. Mereka mulai melantunkan doa bersama, mencoba menenangkan energi yang tidak seimbang di tempat itu. Namun, bayangan besar itu tidak tinggal diam. Ia mengeluarkan suara raungan yang mengguncang tanah dan angin kencang mulai berputar di sekitar mereka. Beberapa warga terjatuh, tetapi Mak Kirah tetap fokus memimpin doa dengan suara lantang. Arwah-arwah yang terikat di sini, seru Mak Kirah, kami memohon pengampunan. Kami akan memulihkan tempat ini seperti sedia kala, lepaskan dendam dan biarkan kami menebus kesalahan kami. Bayangan besar itu tampak ragu. Perlahan gerakannya melambat dan kabut di sekitarnya mulai memudar. Namun, sesuatu yang aneh terjadi. Dari dalam wajan, muncul suara tangisan perempuan. Sosok perempuan yang dilihat Budi sebelumnya kini muncul dengan jelas. Ia berdiri di samping gerobak, memandang langsung ke arah Pak Dirman. Dirman, kau tidak akan pergi sebelum membayarnya. Suaranya dingin tetapi penuh dengan kepedihan. Mak Kirah tersentak. Siapa dia Pak Dirman? Apa kau mengenalnya? Tanyanya. Pak Dirman terdiam dengan wajah penuh ketakutan. Dia istriku yang sudah meninggal. Pak Dirman menggigil saat menatap sosok istrinya yang muncul dari kabut tebal. Wajah perempuan itu pucat dengan rambut panjang yang tampak basah, meneteskan air seperti embun malam. Matanya hitam legam, penuh rasa dendam, tetapi ada kesedihan yang tak terungkap di sana. Istrimu? Bisik Mak Kirah, setengah tidak percaya. Ia merasa energi perempuan ini berbeda dari arwah lain. Ia bukan sekadar korban tempat terlarang, melainkan seseorang yang memiliki ikatan langsung dengan Pak Dirman. Pak Dirman mengangguk lemah. Namanya Ratmi. Dia meninggal 5 tahun lalu karena kecelakaan yang terjadi saat kami bertengkar hebat. Suaranya bergetar, penuh rasa bersalah. Ratmi mendekati gerobak perlahan, tangannya yang dingin dan tipis menyentuh wajan. Minyak di dalam wajan langsung bergolak, seperti air yang direbus di atas api besar. Dirman, kau pikir kau bisa melarikan diri dariku? Bahkan setelah aku tiada, kau masih membawa kutukan ini. Kau yang menghancurkan segalanya, ucap Ratmi dengan suara yang bergema seperti angin. Mak Kirah segera memahami bahwa sosok Ratmi bukan hanya sekadar arwah penasaran. Ia adalah inti dari kekuatan gaib yang membelenggu tempat itu. Entitas yang memanfaatkan energi dari pohon beringin dan tanah keramat untuk memperkuat dendamnya. Ratmi, kata Mak Kirah dengan hati-hati, jika kau merasa dirugikan, bicaralah. Jangan gunakan kemarahan untuk menghancurkan semua ini. Kami di sini untuk membantu. Namun, Ratmi tidak merespons Mak Kirah. Ia hanya menatap Pak Dirman dengan tatapan tajam. Dirman, kau harus ingat, kau yang memulai semua ini. Kau meninggalkanku, memaksaku menderita di kehidupan dan kematian. Dan sekarang kau membawa kehancuran ini ke tempat baru. Apakah kau tidak pernah belajar? Pak Dirman terisak. Aku tidak tahu harus bagaimana, Ratmi. Aku hanya ingin melupakan semuanya. Aku tidak tahu kalau semuanya akan menjadi seperti ini. Lupakan? Ratmi tertawa kecil, suara tawanya melengking. Kau melupakan aku, tetapi aku tidak pernah melupakanmu. Kabut di sekitar mereka mulai bergerak liar, menyelimuti warga yang kini ketakutan. Beberapa dari mereka mulai mundur, tetapi Mak Kirah berteriak, tetap di tempat kalian. Jangan biar ketakutan menguasai kalian. Jika kita terpecah, dia akan menjadi lebih kuat. Mak Kirah kemudian melangkah mendekati Ratmi. Meskipun hawa dingin dari arwah itu menusuk kulitnya, ia tetap berdiri teguh. Ratmi, jika kau memang mencintai Dirman, biarkan dia menebus kesalahannya. Kau tidak perlu terus menderita seperti ini. Dunia ini bukan lagi tempatmu. Ratmi menoleh perlahan, matanya menatap Mak Kirah dengan tajam. Dia sudah cukup menebusnya, katamu. Aku kehilangan segalanya karena dia.
kehidupan, kebahagiaan, bahkan kematian yang tenang. Dan kau ingin aku memaafkannya begitu saja. Mak Kirah tahu arwah seperti Ratmi tidak bisa dibujuk dengan kata-kata biasa. Ia harus menemukan cara untuk meyakinkannya bahwa dendam hanya akan memperburuk keadaan. Kehilangan itu memang menyakitkan Ratmi, lanjut Mak Kirah dengan nada lebih lembut. Tapi kau harus bertanya pada dirimu sendiri, apakah ini yang kau inginkan? Menyiksa Dirman tidak akan mengembalikan apa yang hilang. Kau akan terjebak di sini selamanya, sementara dunia terus berjalan. Apa kau ingin itu terjadi? Ratmi tampak ragu. Sekilas, wajahnya berubah menjadi lebih tenang, tetapi bayangan besar di belakangnya kembali bergerak, seolah-olah mendorongnya untuk melanjutkan dendamnya. Dirman harus membayar, kata Ratmi akhirnya, tetapi nadanya mulai melemah. Mak Kirah memanfaatkan momen itu. Ia memanggil Pak Dirman untuk mendekat. Pak Dirman, kau harus meminta maaf. Bukan hanya dengan kata-kata, tetapi dengan hatimu. Akui kesalahanmu dan lepaskan semua dendam di antara kalian. Pak Dirman melangkah maju dengan gemetar. Ratmi, aku minta maaf. Aku tahu aku salah. Aku yang menyebabkan kematianmu. Aku yang membuat hidupmu menderita. Tapi aku tidak ingin kau terus terperangkap dalam rasa sakit ini. Jika kau ingin aku menanggung lebih banyak, aku akan melakukannya. Hanya saja biarkan desa ini bebas dari kutukanmu. Air mata mengalir dari mata Pak Dirman. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar tulus. Ratmi menatapnya lama, dan perlahan kabut di sekitar mereka mulai mereda. Namun, bayangan besar itu tiba-tiba mengeluarkan suara raungan keras, seolah tidak ingin membiarkan semuanya berakhir begitu saja. Kau tidak bisa menghentikan ini. Energi kami terlalu kuat. Mak Kirah menyadari bahwa ini adalah ujian terakhir mereka. Ia mengambil kendi air doa terakhirnya dan melemparkannya langsung ke bayangan besar itu. Air tersebut meledak dalam cahaya terang, dan bayangan besar itu mengeluarkan suara melengking sebelum perlahan memudar. Ratmi menoleh ke Pak Dirman untuk terakhir kalinya. Wajahnya kini tidak lagi penuh dendam, tetapi sedih dan lelah. Dirman, aku ingin pulang. Tapi ingat, jangan pernah lari lagi dari kesalahanmu. Sebelum menghilang sepenuhnya, Ratmi menyentuh wajan di gerobak. Wajan itu pecah menjadi dua, dan minyaknya mengering dalam sekejap. Dengan itu, kabut dan semua energi gaib di persimpangan lenyap. Mak Kirah terjatuh ke tanah, kelelahan. Warga mulai mendekatinya, memastikan ia baik-baik saja. Pak Dirman berdiri mematung di tengah lingkaran tanah yang kini sudah kembali seperti biasa. Ia merasa kehilangan lagi. Tetapi untuk pertama kalinya, ia merasa bebas dari beban yang selama ini menghantuinya. Beberapa hari setelah kejadian itu, suasana desa tampak lebih tenang. Mak Kirah mengira semuanya telah selesai. Pak Dirman berhenti berjualan dan lebih banyak menghabiskan waktu di rumah, mencoba merenungi semua yang terjadi. Namun, ketenangan itu tidak berlangsung lama. Suatu malam, suara-suara aneh kembali terdengar di persimpangan. Kali ini bukan suara wajan atau gemericik minyak, tetapi rintihan pelan yang bercampur dengan suara langkah kaki berat. Warga yang tinggal di dekat persimpangan melaporkan bahwa mereka melihat bayangan hitam besar berjalan bolak-balik di sekitar pohon beringin. Pak Jali yang penasaran memberanikan diri untuk memeriksa tempat itu saat malam tiba. Ia membawa lentera dan tongkat kayu, mencoba meyakinkan dirinya bahwa semuanya hanya imajinasi. Namun, ketika ia mendekati pohon, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di bawah pohon beringin, tanah yang sebelumnya mengering kini tampak berlubang. Dari lubang itu, asap tipis kehitaman keluar, disertai dengan bau anyir yang menusuk hidung. Di sisi lubang ada jejak kaki yang besar seperti milik makhluk raksasa, tetapi tidak berbentuk seperti kaki manusia. Pak Jali buru-buru kembali ke desa, memberitahu Mak Kirah. Mak Kirah, tempat itu belum benar-benar tenang. Saya melihat lubang besar di bawah pohon beringin. Ada sesuatu yang keluar dari sana. Katanya sambil terengah-engah. Mak Kirah mengerutkan kening. Ia merasa ada sesuatu yang janggal sejak malam Ratmi pergi. Ritual yang dilakukan seharusnya mengembalikan keseimbangan di tempat itu. Tetapi rupanya ada kekuatan lain yang ikut terbangun.
Lubang itu bisa jadi pintu gerbang bagi sesuatu yang lebih besar, gumam Makirah dengan nada khawatir. Warga desa berkumpul di balai untuk membahas masalah tersebut. Beberapa orang mengusulkan agar pohon beringin itu ditebang saja, tetapi Makirah menolak keras. Menebang pohon itu hanya akan memperburuk keadaan, katanya. Pohon beringin adalah penopang energi di tempat ini. Jika kita menghancurkannya, energi yang terperangkap di dalamnya akan lepas sepenuhnya. Malam berikutnya, Makirah, Pak Jali, dan beberapa warga pemberani kembali ke persimpangan. Mereka membawa dupa, air doa, dan beberapa jimat pelindung. Saat mereka sampai di sana, lubang di bawah pohon beringin sudah lebih besar dari yang diceritakan Pak Jali. Asap hitam keluar lebih pekat dan angin dingin berhembus, meski malam itu seharusnya tenang. Makirah berjongkok di dekat lubang, mencoba merasakan energi yang keluar dari dalamnya. Tiba-tiba ia merasakan sentakan kuat, seperti ada sesuatu yang menarik jiwanya ke dalam lubang itu. Ia mundur dengan terkejut, wajahnya pucat. Ini bukan hanya arwah biasa, katanya. Ada entitas lain yang jauh lebih tua, jauh lebih kuat. Pak Jali menatapnya dengan ngeri. Apa maksudmu, Makirah? Makirah menghela napas dalam. Entitas ini bukan berasal dari manusia. Ini adalah penunggu tanah ini, yang selama ini tidur di bawah pohon beringin. Saat kita mengusir Ratmi dan bayangan itu, kita tanpa sadar membangunkannya. Dan sekarang, ia mencari cara untuk keluar sepenuhnya. Warga mulai panik mendengar penjelasan itu. Beberapa bahkan berlari kembali ke rumah mereka meninggalkan kelompok itu di persimpangan. Tiba-tiba, suara gemuruh terdengar dari dalam lubang. Tanah di sekitar mereka bergetar, dan dari dalam lubang, muncul sesuatu yang mengerikan. Sebuah tangan besar, berwarna hitam pekat dengan kuku panjang yang tajam mencengkeram tepi lubang. Pak Jali terjatuh ke tanah, dan warga yang tersisa berteriak ketakutan. Makirah berusaha tetap tenang, meski hatinya berdebar kencang. Kita harus segera menutup lubang ini, serunya. Namun, entitas itu mulai merangkak keluar. Tubuhnya besar dan berkeriput seperti kulit pohon yang membusuk. Kepalanya botak dengan mata yang berkilauan merah. Ia mengeluarkan suara rendah yang bergema seperti deru angin bercampur raungan dengan binatang buas. Makirah cepat-cepat mengambil air doa dan melemparkannya ke arah makhluk itu. Namun, air itu hanya membekas sedikit di kulitnya, seperti percikan air pada batu. Dia terlalu kuat, gumam Makirah, mencoba memikirkan cara lain. Pak Dirman yang sebelumnya tidak mau terlibat tiba-tiba muncul dari balik semak-semak. Ia membawa wajan tua yang sebelumnya pecah, kini ia menyatukannya kembali dengan lilitan kain putih. Makirah, gunakan ini, teriaknya. Makirah terkejut melihat Pak Dirman. Ia tidak tahu apa yang membuat wajan itu penting, tetapi ia segera mengambilnya. Wajan itu terasa panas di tangannya, seperti ada energi yang mengalir di dalamnya. Apa yang kau lakukan, Dirman? Tanya Makirah. Wajan ini adalah saksi dari semua kekacauan yang terjadi, jawab Pak Dirman. Jika makhluk itu terbangun karena energi dari tempat ini, mungkin wajan ini bisa menyerapnya kembali. Makirah ragu tetapi tidak punya pilihan lain. Ia mengarahkan wajan ke arah makhluk itu, sambil melantunkan doa. Perlahan, makhluk besar itu mulai bergerak mundur, seperti ditarik oleh sesuatu. Namun, proses itu tidak mudah. Makhluk itu mengeluarkan raungan keras, mengguncang tanah dan membuat warga terjatuh. Ia mencoba melawan, mencakar ke arah Makirah, tetapi cahaya dari wajan melindunginya. Teruskan, Makirah, seru Pak Dirman. Makirah memfokuskan seluruh energinya ke dalam doa, dan perlahan makhluk itu terseret kembali ke dalam lubang. Namun, lubang itu tetap terbuka, mengeluarkan cahaya merah pekat. Lubang ini harus disegel sepenuhnya, atau dia akan kembali, kata Makirah. Dengan seluruh tenaga yang tersisa, Makirah terus berusaha memusatkan perhatian pada wajan yang kini berpendar terang. Asap hitam dari lubang itu semakin tebal, menghalangi pandangan mereka. Makhluk besar yang merangkak keluar dari dalam tanah semakin berusaha melawan, menggoncangkan tanah dan mengeluarkan raungan yang membuat seluruh tubuh bergetar. Tangan-tangan hitamnya mencakar udara, dan setiap kali kuku tajamnya menyentuh tanah, percikan api kecil muncul.
Pak Dirman yang kini berdiri di samping Mak Kirah, menggenggam tangannya dengan erat, mencoba memberi semangat. Mak Kirah, kita bisa melakukannya. Kita hanya perlu menutupnya. Kita harus bisa. Namun, cahaya dari wajan mulai meredup. Mak Kirah merasakan tubuhnya semakin lemah, seolah-olah ada kekuatan jahat yang menarik jiwa dan tubuhnya untuk ikut terhisap ke dalam lubang itu. Wajahnya memucat, napasnya terengah-engah. Ia tahu jika ini berlanjut, mereka akan kehilangan kendali. "Dirman, kau harus membantu," teriak Mak Kirah dengan suara parau. "Ambil dupa itu, lakukan apa yang aku bilang." Pak Dirman tidak membantah. Ia segera mengambil dupa dari tasnya, lalu menyusunnya dalam lingkaran kecil di sekitar wajan. Namun, saat dupa mulai terbakar, bau busuk mulai mengisi udara, dan bayangan besar itu memandang mereka dengan kebencian yang luar biasa. "Kenapa kalian mengganggu kedamaian kami?" Suara dari dalam lubang itu berbicara dengan nada yang dalam dan mengerikan. "Kalian pikir kalian bisa mengusirku? Aku sudah terperangkap cukup lama, dan aku tidak akan kembali ke dalam tanah lagi." Suara itu makin menggelegar, memecah keheningan malam. Mak Kirah merasakan getaran hebat di tanah, dan tiba-tiba dari dalam lubang muncul sebuah wajah besar yang menyeramkan. Wajah tanpa tubuh, hanya tengkorak yang dipenuhi dengan rongga gelap. Setiap kali tengkorak itu bergerak, tanah di sekitarnya bergetar. Wajah itu memandang mereka dengan mata kosong yang berkilauan merah. Wajah itu mengeluarkan suara tawa yang dalam dan menggema. "Kalian yang lemah tidak akan bisa menghentikanku. Aku adalah penjaga dari tempat ini, entitas yang lebih tua dari segala yang kalian ketahui." Mak Kirah merasakan tubuhnya semakin lemah. Wajan yang dipegangnya hampir jatuh. "Pak Dirman," ia berbisik dengan suara lemah, "aku tidak bisa melakukannya sendirian. Kita butuh lebih dari ini untuk menghentikannya." Pak Dirman menatap Mak Kirah dengan mata penuh tekad. "Kita tidak punya pilihan, Mak Kirah. Jika tidak sekarang, kita semua akan hancur. Kita harus bertindak cepat." Pak Dirman kemudian menggenggam wajan dengan kedua tangannya, lalu mendekatkan wajahnya ke atasnya. Dengan suara bergetar, ia mulai mengucapkan kata-kata yang sama sekali tidak ia pahami. Kalimat-kalimat yang terdengar seperti mantra kuno. Cahaya wajan kembali menyala terang, kali ini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Namun, bayangan besar itu masih terus berusaha merusak segalanya, membentuk jarak gelap yang semakin luas di sekeliling mereka. Tiba-tiba, tanah mulai terbelah di bawah mereka dan lubang yang semula kecil itu membesar dengan cepat. Tanah mulai berguncang hebat dan suara gemuruh yang lebih keras terdengar dari dalam perut bumi. Seketika mereka merasa seperti berada di ujung jurang. Dalam sekejap, sesuatu yang sangat besar akan keluar dari kedalaman bumi. Sesuatu yang mengerikan. "Jangan biarkan dia keluar," Mak Kirah berteriak. Dengan segala tenaga yang tersisa, Mak Kirah memaksa diri untuk berdiri, dan ia mulai berlari menuju pohon beringin yang terletak di dekat lubang. Ia melemparkan air doa lagi, kali ini lebih banyak dari sebelumnya, dan melantunkan mantra yang lebih keras. Wajahnya penuh konsentrasi, sementara Pak Dirman masih menggenggam wajan dengan tubuh gemetar di bawah tekanan yang semakin besar. "Berhenti!" Suara dari dalam lubang itu menggelegar. "Kalian tidak tahu apa yang kalian hadapi. Aku adalah penunggu yang lebih tua dari desa ini, lebih tua dari kalian." Tiba-tiba, dengan ledakan besar, sosok besar itu muncul dari dalam tanah. Mak Kirah hampir terjatuh ke tanah saat melihatnya. Entitas itu adalah makhluk yang benar-benar tak terbayangkan. Berdiri lebih tinggi dari pohon beringin, dengan tubuh yang terbuat dari akar pohon, kulitnya terkelupas dan bagian dalam tubuhnya dipenuhi dengan ratusan mata yang bergerak-gerak. Giginya panjang dan tajam, dan setiap kali ia bergerak, bumi seakan bergoyang. Mak Kirah tahu, ini adalah penunggu yang telah terperangkap dalam tanah selama berabad-abad, dan kini ia bebas. Namun, ia juga tahu bahwa jika mereka tidak segera mengalahkan makhluk itu, desa ini tidak akan selamat. "Dirman," teriak Mak Kirah. "Kau harus memanggil kembali kekuatan itu. Gunakan wajan itu untuk memanggil energi yang lebih kuat." Pak Dirman mengangguk dengan wajah pucat.
Dengan sisa-sisa kekuatan yang ia miliki, ia mengangkat wajan ke udara dan mengarahkannya ke makhluk itu. Dalam ketegangan yang luar biasa, Pak Dirman berteriak, "Demi Ratmi, demi kebenaran, aku memanggil kekuatan ini untuk mengalahkanmu." Cahaya yang sangat terang keluar dari wajan, meledak dengan intensitas yang luar biasa. Sebuah suara keras menggemuruh dan makhluk itu seakan berteriak dengan rasa sakit yang tak terucapkan. Tanah sekitar mereka bergetar begitu hebat dan benda-benda di sekitar mulai berterbangan. Namun bayangan besar itu berusaha menahan cahaya itu dengan cakar-cakarnya, bahkan merobek bagian tubuhnya sendiri. Makira dengan tekad yang tak tergoyahkan kembali mengangkat tangannya. "Sekarang kita akan mengakhiri ini," teriaknya dengan kekuatan penuh. Cahaya dari wajan semakin kuat, menyinari sekeliling mereka dengan kilatan putih yang menyilaukan. Makirah merasa tubuhnya semakin lemah, namun tekadnya tidak pernah surut. Dalam hatinya, ia tahu bahwa ini adalah momen terakhir. Jika mereka gagal, bukan hanya desa ini yang akan jatuh ke dalam kegelapan, tetapi seluruh kehidupan yang ada di sekitarnya akan dihancurkan oleh makhluk purba yang telah terbangun dari tidur panjangnya. Makhluk itu meraung keras, seolah ingin menghancurkan segala yang ada di sekitarnya. Tubuhnya yang penuh dengan akar pohon dan kulit yang membusuk itu mengeluarkan suara retakan, menggetarkan tanah dan membelah udara. Satu demi satu mata yang ada di tubuhnya menatap mereka dengan kebencian yang tak terkatakan. Setiap kali mata itu menatap, Makirah merasakan hatinya seperti dihimpit oleh kekuatan gelap yang luar biasa. Pak Dirman terengah-engah. Matanya hampir tidak bisa terbuka karena cahaya yang begitu terang. Namun, ia tidak bisa mundur. Wajan yang ada di tangannya mulai bersinar begitu terang seperti sebuah api yang tidak bisa dipadamkan. "Ratmi, aku melakukan ini untukmu," bisiknya, dan perlahan ia mengangkat wajan ke udara, meneruskan mantra yang penuh pengorbanan. Ketika cahaya dari wajan semakin terang, makhluk itu seakan tersentak mundur. Namun kekuatannya tidak menyerah begitu saja. Ia meronta, berusaha melawan, mengirimkan semburan energi gelap yang mengguncang udara dan membuat bumi bergetar. Semua warga desa yang masih bertahan di tempat itu mulai berteriak ketakutan melihat apa yang terjadi di hadapan mereka. "Sekarang," teriak Makira, dan dengan suara lantang ia melafalkan mantra terakhir yang telah lama ia pelajari. Di saat yang bersamaan, makhluk itu meraung sekuat tenaga, memuntahkan energi hitam pekat yang menyebar ke segala arah. Namun, sebelum energi itu bisa menyentuh mereka, cahaya dari wajan Pak Dirman menghantam tubuh makhluk itu dengan kekuatan yang luar biasa. Tiba-tiba, tanah di bawah mereka mulai retak. Lubang besar itu meledak dengan ledakan keras yang mengguncang seluruh desa. Seketika makhluk itu berteriak dengan suara yang mengerikan. Tubuhnya mulai hancur, terbakar oleh cahaya dari wajan. Akar-akarnya terputus satu persatu dan tubuh raksasa itu hancur berkeping-keping, menjadi debu yang terbang tertiup angin. Suara gemuruh yang menggelegar itu perlahan mereda, dan tanah yang sebelumnya bergetar kembali menjadi tenang. Makira dan Pak Dirman terjatuh ke tanah, kelelahan. Namun, saat mereka melihat sekitar, mereka tahu bahwa ancaman itu telah berakhir. Desa ini yang sebelumnya berada di ambang kehancuran, kini aman. Namun, bukan tanpa pengorbanan. Dalam beberapa detik setelah makhluk itu hancur, wajan yang digunakan Pak Dirman meledak, meninggalkan pecahan-pecahan yang berserakan di tanah. Cahaya dari wajan itu memudar, seolah-olah energi yang terkandung di dalamnya sudah habis. Makirah menatap ke arah Pak Dirman yang kini tampak lelah dan tercengang. "Kita berhasil," Makirah berbisik, mencoba tersenyum meskipun tubuhnya penuh rasa lelah. "Kita berhasil menghentikan ancaman itu." Pak Dirman mengangguk perlahan. "Tapi ada harga yang harus dibayar. Wajan itu adalah satu-satunya kunci untuk menghentikan makhluk itu. Dan kini, semuanya telah berakhir." Makirah menatap ke arah tempat makhluk itu menghilang. Kadang-kadang untuk mendapatkan kedamaian, kita harus menghadapi kegelapan yang lebih besar. Dan kadang, harga yang kita bayar adalah pengorbanan yang tak terhindarkan.
Pak Dirman menunduk, mengenang segala yang telah terjadi, termasuk kebodohannya di masa lalu yang menyebabkan kematian Ratmi, istrinya. Kini, ia bisa merasakan betapa pentingnya untuk tidak melupakan masa lalu untuk menghargai hidup dan orang-orang yang kita cintai. Aku berharap Ratmi bisa memaafkanku, kata Pak Dirman dengan suara penuh penyesalan. Aku benar-benar menyesal. Makirah menepuk bahunya, memberi isyarat agar ia tidak terlalu terpuruk dalam penyesalan. Terkadang kita tidak bisa mengubah masa lalu, namun kita bisa belajar darinya. Ratmi mungkin tidak ada di sini untuk mendengarmu, tapi jika ada satu hal yang bisa kau lakukan untuk menebus kesalahanmu, itu adalah melanjutkan hidup dengan penuh tanggung jawab. Jangan biarkan hatimu terperangkap dalam penyesalan. Kembalilah ke desa ini, bantu mereka dan tunjukkan bahwa kamu bisa menjadi lebih baik. Pak Dirman mengangguk perlahan, mengusap wajahnya yang penuh debu. Aku akan berusaha, Makirah. Aku akan berusaha untuk memperbaiki segalanya. Makirah tersenyum lemah, lalu menatap ke arah langit yang mulai cerah. Itulah yang penting, Pak Dirman. Kehidupan ini selalu memberi kita peluang untuk memperbaiki diri, selagi kita masih punya waktu. Dengan itu, mereka berdiri bersama, menyaksikan desa yang mulai pulih dari segala kekacauan yang telah terjadi. Meskipun luka-luka di hati mereka belum sepenuhnya sembuh, mereka tahu bahwa setiap langkah ke depan adalah kesempatan untuk mengubah nasib, untuk hidup dengan lebih bijaksana dan penuh rasa syukur. Ketika matahari mulai terbit, Makirah dan Pak Dirman berjalan perlahan kembali ke desa, meninggalkan persimpangan yang kini telah kembali tenang. Mereka tahu bahwa meskipun kegelapan itu telah berlalu, satu hal yang selalu harus diingat adalah bahwa kehidupan tidak pernah lepas dari ujian. Namun, setiap ujian itu juga membawa pelajaran berharga yang bisa membentuk kita menjadi lebih kuat. Semoga kita semua bisa belajar dari setiap langkah yang kita ambil, dan jangan pernah lupa bahwa kegelapan hanya bisa menguasai kita jika kita membiarkannya. Selalu ada cahaya yang menanti di balik setiap malam yang gelap. Salam hormat dan terima kasih telah mengikuti cerita ini hingga akhir. Semoga kisah ini memberikan pelajaran yang mendalam dan membuka mata kita tentang pentingnya menghadapi masa lalu, bertanggung jawab, dan menjaga keseimbangan dalam hidup.